Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Devina Mutia. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal dari buku penilaian Bu Pena untuk SD atau MI kelas 4 ya, yang mana kita sudah di jilid 4B, tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 2 ya, atau soal tes tertulis subtema 2 di tema 4 ya. Langsung saja kita menuju ke yang akan kita bahas ya, tes tulis subtema 2, halaman 44 sampai dengan 46. Nomor 1, untuk muatan bahasa Indonesia, sebelum memberikan pendapat terhadap suatu cerita, sebaiknya kita memperhatikan unsur cerita tersebut. Berikut yang bukan merupakan unsur dalam cerita adalah, jawabannya nomor 1 adalah D, yaitu pengarang. Nomor 2, saat menulis pendapat mengenai suatu cerita, kita harus menggunakan kalimat yang di sini sudah saya tuliskan untuk yang nomor 2 ya. Kita harus menggunakan kalimat yang singkat dan jelas ya, ini nomor 2. Nomor 3, dalam suatu cerita terdapat tokoh yang suka memberi contekan kepada temannya. Memberi contekan dan menyontek adalah sikap yang tidak baik. Pesan moral yang dapat diambil dari cerita tersebut adalah, untuk yang nomor 3, kita dilarang tolong menolong dalam hal yang tidak baik ya, termasuk menyontek tadi adalah hal yang tidak baik, sehingga kita tidak boleh untuk melakukan tolong menolong. Nomor 4, tuliskan hal-hal yang perlu diperhatikan saat menuliskan pendapat mengenai sebuah cerita. Yang pertama, memahami tema cerita, dan yang kedua adalah menuliskan pendapat dengan bahasa singkat dan jelas. Nomor 5, Komang bersahabat dengan Devi. Mereka selalu saling menolong. Mereka sering belajar bersama. Meskipun bersahabat, mereka tidak pernah saling menyontek saat ulangan. Mereka percaya pada kemampuan diri sendiri. Mereka dapat membedakan sikap yang baik dan sikap yang tidak baik. Nah, pertanyaannya, menurutmu apa isi teks cerita di atas? Kemudian pertanyaan yang kedua adalah, apa pesan moral dari cerita tersebut? Untuk yang nomor 5, jadi untuk jawaban yang A adalah, dua sahabat yang saling menolong, namun mereka dapat membedakan hal baik ataupun tidak baik, sehingga saat ulangan tidak saling menyontek. Kemudian yang B, kita harus percaya pada kemampuan diri dan dilarang menyontek saat ulangan. Kita lanjut ke muatan IPA ya, KD 3.8. Ini ada gambar untuk menjawab soal nomor 1 dan nomor 2 ya, ada orang yang mencarikan dengan menggunakan bom ikan. Pertanyaan yang pertama, gambar di atas merupakan salah satu cara menangkap ikan yang tidak benar. Hal tersebut mengakibatkan, jawabannya adalah C, banyak terumbu karang yang rusak. Nomor 2, upaya yang dapat dilakukan untuk memulihkan lingkungan akibat kegiatan pada gambar adalah, jawabannya adalah C, melakukan pemulihan terumbu karang yang telah rusak ya, karena terkena bom tadi ya. Kemudian nomor 3, contoh sumber daya alam laut yang dapat diperbarui yaitu, ada rumput laut, ikan, dan juga terumbu karang ya. Di sini sudah saya tuliskan ya untuk yang nomor 3 ya, rumput laut, ikan, dan terumbu karang. Kemudian nomor 4, buatlah diagram Venn antara pasar tradisional dan pasar modern. Nah, nanti kita cari persamaan dan perbedaannya dalam diagram Venn ya. Persamaannya sama-sama ya, tempat bertemunya penjual dan pembeli, kemudian menyediakan barang kebutuhan sehari-hari. Perbedaannya, kalau pasar tradisional biasanya tempatnya kurang bersih, pasar modern tempatnya lebih bersih. Kemudian di pasar tradisional harganya bisa ditawar, sedangkan kalau di pasar modern harganya pas atau tidak bisa ditawar. Kemudian biasanya untuk pasar tradisional harganya lebih murah ya, karena perorangan hanya menjual, sedangkan kalau pasar modern harganya lebih mahal, biasanya ada pengelolanya, jadi untuk membayar karyawan dan yang lainnya. Nah, itu adalah persamaan dan perbedaan pasar tradisional dan pasar modern dengan menggunakan diagram Venn ya. Oke, kita lanjutkan untuk soal berikutnya, muatan pelajaran IPS. Perhatikan gambar berikut ini, ada yang sedang mengirimkan barang ya. Gambar tersebut merupakan bagian dari kegiatan ekonomi, yaitu jawabannya distribusi ya, mengirimkan ya. Nomor 2, jenis pekerjaan yang terdapat pada tahap distribusi adalah koki dan pedagang. Nomor 3, jasa pengiriman barang sangat penting bagi penjual dan pembeli.
Hal ini dikarenakan jasa pengiriman berperan sebagai, untuk yang nomor 3 muatan pelajaran IPS sudah saya tuliskan ya. Kita lihat di sini untuk yang nomor 3 jawabannya adalah distributor atau penyalur barang. Nomor 4, pemetik teh dan buruh pabrik adalah contoh jenis pekerjaan yang terdapat dalam kegiatan ekonomi, yaitu jawabannya adalah produksi. Nomor 5, buatlah skema dan jelaskan proses kegiatan ekonomi daging ayam dari produksi hingga konsumsi. Nah, ini jawabannya mulai dari ayam peternakan, kemudian rumah pemotongan hewan, pedagang ayam atau supermarket ya. Kemudian dilanjutkan sampai ke konsumen ya, untuk membeli sehingga dimasak di rumah dan bisa kita makan ya. Jadi urut-urutnya dari peternakan, kemudian dibawa ke rumah pemotongan hewan. Nah, dibawa oleh pedagang ayam ya, bisa pedagang ayam di pasar ataupun di supermarket tadi, kemudian dibeli oleh konsumen, dimasak dan bisa kita konsumsi atau bisa kita makan ya. Itu selanjutnya kita ke muatan PKN. Contoh sikap yang sesuai dengan sila kedua Pancasila yaitu suka menolong dan bertanggung jawab. Nomor 1. Nomor 2, perhatian gambar berikut. Gambar tersebut merupakan lambang sila kedua ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Lanjut ke nomor 3. Mata rantai yang saling berkaitan melambangkan bahwa manusia harus saling satu sama lain, saling menolong, untuk yang nomor 3. Lanjut ke nomor 4, perhatikan gambar berikut. Apa nama kegiatan pada gambar? Sila keberapakah pada Pancasila yang mencerminkan sikap tersebut? Jelaskan. Ya, nomor 5 itu adalah kegiatan bakti sosial sesuai dengan sila kedua karena mencerminkan sikap peduli terhadap sesama. Kita lanjutkan muatan pelajaran berikutnya, SPDP. Berikut adalah contoh alat dan bahan untuk menggambar kecuali gunting ya, bukan merupakan alat dan bahan untuk menggambar kalau gunting. Nomor 2, sebelum membuat gambar sebaiknya kita membuat titik-titik gambar terlebih dahulu. Jawabannya adalah sketsa. Nomor 3, penilaian terhadap hasil karya yang dibuat seseorang disebut dengan apresiasi ya. Ini sudah saya tuliskan, apresiasi. Nomor 3. Nomor 4, jelaskan langkah-langkah untuk membuat sebuah gambar yang baik. Nah, pertama tentukan tema ya. Yang kedua, buat sketsa gambar. Yang ketiga, tambahkan detail gambar. Yang keempat, hapus garis sketsa yang tidak perlu. Dan yang terakhir adalah berilah warna pada gambar. Itu untuk muatan pelajaran SPDP. Kita lanjutkan ke muatan pelajaran yang terakhir yaitu muatan pelajaran matematika. Keliling persegi panjang di samping adalah, keliling berarti rumusnya untuk mencari keliling ini bentuknya adalah persegi panjang. Nah, jadi 2 kali panjang ditambah lebar. Kita hitung panjangnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Panjangnya ada 6, lebarnya ada 2, 3, 4, 5. 6 kali 5, 6 tambah 5 ya. 2 kali 6 tambah 5. Ini sudah saya tuliskan ya. 2 kali panjang tambah lebar, 2 kali 6 tambah 5 sama dengan 2 kali 6 tambah 5 itu 11, sama dengan 2 kali 11, 22 petak satuan ya. Jawabannya adalah yang D. Lanjut nomor 2. Luas persegi panjang dengan panjang 19 cm dan lebar 12 cm adalah, ini luas berarti panjang kali lebar ya. Untuk nomor 2, panjang kali lebar berarti 19 kali 12, hasilnya adalah 228 cm persegi. Jawabannya yang C. Nomor 3, sebuah persegi panjang memiliki luas 96 cm persegi. Jika panjangnya 12 cm, keliling persegi panjang tersebut adalah, kita diminta mencari keliling ya. Diketahui luas. Luasnya 96, panjangnya 12. Keliling itu rumusnya adalah 2 kali panjang tambah lebar. Kita belum tahu lebarnya. Maka untuk mencari lebar itu luas dibagi dengan panjang. 96 dibagi 12 hasilnya adalah 8 cm. Jadi keliling 2 kali 12 tambah 8. 12 tambah 8 itu hasilnya adalah 20. 2 kali 20 hasilnya adalah 40 cm. Jadi kelilingnya adalah 40 cm untuk yang nomor 3 ya. Oke, lanjut ke nomor 4. Luas bangun datar gabungan di atas adalah titik cm persegi ya. Ini panjangnya 10, yang kesini 4 ya, sini 5, ini 20. Panjang ini sama. Nanti kita bagi ya. Kita bagi menjadi 2
bangun datar persegi panjang. Oke, di sini gambarnya seperti ini ya. Bangun 1 dan bangun 2. Bangun 1 nanti kita cari luasnya, bangun 2 kita cari luasnya. Sehingga luas gabungannya adalah luas 1 dan luas 2. Luas 1 berarti panjangnya ini 20, lebarnya ada 5. 20 kali 5 100 cm persegi. Itu yang bangun kedua ya, berarti panjangnya 10, lebarnya 4. 10 kali 4 40. Maka luas gabungannya adalah 100 tambah 40, hasilnya 140 cm persegi. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5 ya. Soal nomor 5, sebuah tanah berbentuk seperti gambar berikut. Jika tanah tersebut akan dijual dengan harga 1.200.000 per meter persegi, tentukan total harga penjualan tanah tersebut. Nah, berarti kita tentukan dulu luasnya ya. Jadi ini panjangnya 16, 15, ini 10 dan ini 1 meter. Oke, untuk yang nomor 5. Nah, kita lihat di sini ya, sudah saya gambarkan juga, saya gambar ulang. Jadi kita bagi 2 ya supaya lebih mudah menghitungnya ya. Kita cari luas pertama dan luas kedua. Nah, untuk bangun pertama ya, persegi panjang pertama berarti panjangnya 10, lebarnya 1, maka luasnya adalah 10 meter persegi. Kemudian untuk yang kedua ini panjangnya adalah 16 ya. Kemudian lebarnya di sini lah 15 dikurangi 1 ya, berarti 14. 16 dikalikan 15 kurangi 1 atau 16 kalikan 14 sama dengan 224 meter persegi, sehingga luas tanahnya sama dengan 10 ditambah 224, hasilnya 234 meter persegi. Itu luas tanahnya. Sedangkan harga per meter perseginya tadi adalah 1.200.000, maka harga jual seluruhnya berarti luas tanah tadi ya total dikalikan harga per meter persegi. 234 kalikan 1.200.000, hasilnya adalah 280.800.000 rupiah. Nah, seperti itu ya untuk penjelasan soal nomor 5. Jadi sudah selesai ya, kita bahas semua. Oke, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Jika ada yang ketinggalan mungkin bisa dicek di playlist ya, Bu Pena kelas 4 ya. Mohon maaf sekali lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.